Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para ikhwah akhwat sekalian, Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita di Al-Usul Ats-Tsalatsa. Alhamdulillah kita menyelesaikan risalah yang pertama, bahasan yang pertama tentang surat Al-Asr. Kemudian disusul dengan risalah yang kedua, bahasan yang kedua tentang 3 permasalahan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian hari ini kita masuk pada bisa dikatakan risalah yang ketiga. Ya, risalah yang ketiga tentang Al-Hanafiyah. Apa itu Al-Hanafiyah? Langsung saja dibaca bahasan tentang Al-Hanafiyah. Halaman berapa Ustaz Afwan? Atasnya, coba lihat halaman ini. Ini udah cukup. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingmu untuk mentaatinya, bahwa agama Ibrahim, itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif berkata, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk mentaatinya, bahwa agama Ibrahim yang hanif adalah engkau menyembah Allah semata dan memurnikan ketaatan kepadanya. Demikian itu yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia dan tujuan diciptakannya mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56. Makna ya'budun, menyembahku, adalah yuwahhidun, mentauhidkanku. Hal teragung yang diperintahkan Allah adalah tauhid, yaitu menyendirikan Allah dalam ibadah. Sementara hal yang sangat dilarangnya adalah kesyirikan, yaitu menyembah selain Allah bersamaan dengan menyembah Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Barakallahu fiik. Ikhwah akhwat sekalian, bahasan ini tentang Al-Hanafiyah. Apa itu Hanafiyah? Hanafiyah ini adalah inti agama syariah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mulai dari Abul Anbiya, mulai dari ayah para nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua membawa misi kenabian, yaitu Al-Hanafiyah. Di sini penulis rahimahullah menjelaskan inti ini. Inti dari dakwah para nabi dan rasul yang dimulai dari ayah dari para nabi dan rasul semuanya. Bahkan dimulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa agama mereka, bahwa syariah yang mereka bawa, wahyu yang mereka sampaikan kepada umatnya, itu adalah Al-Hanafiyah. Apa itu Al-Hanafiyah dan apa itu inti dari dakwah para nabi dan rasul itu? Inilah yang dijelaskan oleh penulis. Kemudian penulis juga mengatakan di samping ini adalah tujuan dari dakwah para nabi dan rasul, itu pula tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan makhluk semuanya. Berarti di hadapan kita
ada dua permasalahan yang sangat penting, yaitu tujuan utama Allah mengutus para nabi dan rasul, inti dakwah para nabi dan rasul, dan tujuan utama Allah menciptakan manusia dan jin. Ini yang akan dijelaskan pada bahasan tentang Al-Hanafiyah. Penulis mengatakan, i'lam, ketahuilah. Nah, kalimat ini sudah terulang pada kita 2 kali. Yang tentu maknanya adalah ajakan, nasihat dari penulis agar kita senantiasa belajar. Nah, kata al-i'lam artinya jadilah kalian orang yang memiliki ilmu. Berarti ini nasihat, ajakan untuk belajar, untuk berilmu. Kemudian, ilmu apa yang harus kita pelajari? Nah, ilmu apa yang harus kita pelajari? Sebelum beliau menjelaskan ilmu apa yang perlu kita pelajari, kembali beliau mendoakan para pembacanya. Arsyadakallahu li ta'atihi. Ini adalah doa penulis kepada para pembaca. Yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ini adalah doa. Ya, bahwa ini adalah doa. Penulis mendoakan semua pembaca agar mereka mendapatkan apa yang disebutkan dalam doa ini. Al-ilmu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di sini isi doa yang dipanjatkan oleh penulis, apa itu? Nah, ini menarik nih. Doa penulis kepada para pembacanya. Ya. Di sini ada doa. Doa penulis untuk pembaca. Berisi apa? Pertama, berisi arsyadakallah, yaitu ar-rusydu. Ar-rusyd. Apa ar-rusydu itu? Arsyadakallah. Kalau terjemahnya, semoga Allah membimbingmu. Jadi ar-rusydu ini adalah maknanya al-hidayah. Hidayah. Jadi kalau bermakna doa, makna doa berarti apa? Semoga Allah memberi hidayah. Memberi hidayah. Ya. Hidayah ini apa? Nah, itu diartikan apa? Kemudahan. Kemudahan untuk apa? 1, berilmu. Kemudahan untuk beramal. Ar-rusydu juga mempunyai makna di sini apa? Istiqamah. Istiqamah. Lawannya kesesatan. Berarti apa? Istiqamah dalam berilmu dan amal. Nah, kan doa mulia ini ar-rusydu. Makanya ayatnya bunyinya apa? Faman tabayyana ar-rusydu minal ghayy faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Ketika ar-rusydu itu sudah jelas dari kesesatan. Nah, dari kesesatan maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Nah, jadi penulis mendoakan pembaca arsyadakallah. Berarti apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Apa berupa apa? Semoga Allah memberi hidayah kepada kalian, yaitu apa? Kemudahan untuk berilmu, kemudahan untuk beramal, dan istiqamah,
tidak sesat. Ya, istiqamah dalam berilmu dan amal. Subhanallah. Ini doa yang luar biasa. Ya. Kemudian arsyadakallah li ta'atihi. Yang kedua adalah ketaatan. Nah, ketaatan itu apa? Ketaatan itu kan melaksanakan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, serta meninggalkan larangan. Nah, jadi ini kan arsyadakallahu li ta'atihi. Jadi semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu berupa apa? Punya ilmu, beramal, sehingga bisa melaksanakan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita dalam Quran dan Sunnah-Nya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya, dan diberikan istiqamah dalam berilmu dan beramal. Jadi ini adalah doa mulia. Ya. Jadi ini berarti ini apa? Ini doa mulia. Ini doa mulia ini. Apa maknanya? Itu tadi. Semoga diberi hidayah, yaitu apa? Kemudahan untuk berilmu dan beramal. Sehingga bisa taat di atas petunjuk dan tidak tersesat. Allahu Akbar. Ya kan? Nah, ini isi doanya. Makanya ini adalah doa yang mulia. Berarti semua ini mengandung apa jamaah? Inilah adab. Ya, inilah adab terhadap sesama. Inilah adab terhadap sesama. Apa itu? Mendoakannya dengan doa yang terbaik. Nah, dengan doa yang terbaik. Doain agar mendapatkan doa yang terbaik. Kalau kita doain orang jamaah, faedahnya apa? Apa bedanya? Doain diri kita sendiri sama doain orang. Kadang ada orang bilang, ngapain saya doain orang? Buat dia, mending gue doain sendiri buat diri saya sendiri. Paling kalau saya doain orang, buat orang tua saya aja. Ini apa namanya, gagal paham ini. Apa namanya istilahnya gagal paham itu? Katek. Oh, bukan. Gagal paham. Dia gagal paham nih orang. Padahal para ulama salaf itu memaknai apa? Mendoakan orang lain itu jauh lebih mulia daripada mendoain dirinya sendiri. Kok bisa? Ya, ketika kita doain orang lain. Dalam hadis sahih disebutkan apa? Ketika kita mendoain orang lain, maka malaikat mengatakan apa? Ya Allah, kabulkan apa yang dia maui dan kasih dia seperti itu pula.
Nah, coba lihat doanya, aminnya malaikat apa kalau kita doain nih orang lain. Malaikat ngaminin. Lihat ini, diaminin sama malaikat. Kemudian yang kedua apa? Malaikat ngasih, mengatakan bantu doa juga, ngaminin, bantuin doa juga. Apa itu? Ya Allah, kasih apa yang dia mau dan kasih dia juga dengan yang sama. Contoh, Abu Hurairah pernah doa, ya Allah, ampunilah ibuku dan ampunilah dosa orang yang mendoakan ibuku. Murid-muridnya Abu Hurairah, salah satu dari mereka ada yang mengatakan apa? Ya Allah, ampunilah ibunya Abu Hurairah. Ampunilah dosa ibunya Abu Hurairah. Lalu ada orang komplain, kalau bahasa, lu ngapain doain orang tuanya si fulan? Ya. Ada yang komplain, ngapain kamu mendoakan ibunya Abu Hurairah? Lihat. Jawaban dia apa? Saya mendoakan sendiri, itu nilainya kurang. Dibanding saya mendoakan ibunya Abu Hurairah, ini lebih afdal. Kenapa? Kalau saya mendoakan ibunya Abu Hurairah, satu, saya termasuk kena doanya Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah sahabat mulia yang doanya mustajab. Dan malaikat akan ngaminin doa itu, dan malaikat pun akan ngasih saya. Jadi saya pasti dikabulin. Kenapa? Saya ngikut doanya Abu Hurairah. Ya kan? Jadi doain orang, itu malaikat ngaminin, dan malaikat pun mengatakan, kabulkan ya Allah permintaan dia, dan kasih dia seperti itu juga. Double jemaah. Makanya ini adalah adab yang mulia terhadap sesama. Mendoakan dengan doa yang terbaik. Kenapa? Kita juga diaminin malaikat. Malaikat ini yang ngaminin jemaah. Makanya selalu penulis memulai satu sub bahasan baru, lalu diulangi begitu. I'lam, ketahuilah. Terus didoain. Rahimakallah kalau yang lalu. Semoga Allah merahmati kalian. Ya. Kemudian, nah ini mau dicatat, catat dulu. Mau saya hapus ini. Mau dicatat, ya, tapi di foto aja biar yang belum nyatat nanti dikirim di grupnya jamaah ini. Udah, oke. Kemudian penulis mulai pembahasannya. I'lam, ketahuilah, berilmulah. Ilmu apa yang harus kita pelajari? Ya, ilmu apa yang harus kita pelajari? Nah, di sini penulis mengatakan ilmu tentang al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah. Ya. Al-Hanafiyah. Di sini ada Al-Hanafiyah. Penting tuh. Ilmu tentang Al-Hanafiyah. Apa itu Al-Hanafiyah? Al-Hanafiyah. Berilmu tentang apa? Al-Hanafiyah. Hanafiyah. Apa itu Al-Hanafiyah? Nah, Al-Hanafiyah itu artinya berpaling. Berpaling dari syirik. Dari syirik, berpaling dari syirik, artinya meninggalkan. Ya, artinya meninggalkan syirik. Kemana? Ke tauhid.
ke tauhid. Nah, itu namanya Hanafiyah. Jadi berpaling dari syirik artinya meninggalkan syirik, ke tauhid artinya Hanafiyah berarti apa? Bertauhid dan jauhi syirik. Ya, berarti ini maknanya apa? Maknanya jauhi syirik, dan bertauhidlah. Bertauhidlah. Nah, Hanafiyah ini annal Hanafiyata millata. Nah, Hanafiyah ini millah. Hanafiyah ini millah Ibrahim. Millah Ibrahim. Apa yang dimaksud millah? Ya, yang saya warnain biru ini. Apa yang dimaksud millah? Millah ini adalah agama. Apa itu agama? Apa itu agama? Ya kan? Ad-din, ya. Ad-din. Di sini ad-din biasanya kan disebut dengan ad-din. Apa itu? Yaitu apa? Ad-din itu adalah amal. Ad-din itu amal. Itu apa? Perbuatan. Nah, perbuatan. Perbuatan dari siapa? Mulai dari Nabi Ibrahim. Millat Ibrahim. Perbuatan. Artinya adalah inilah perbuatan atau amalan para nabi dan rasul. Mulai dari Ibrahim. Sebetulnya juga dari Nabi Nuh, kan gitu kan? Nah, amalannya. Jadi ternyata Al-Hanafiyah yang bermakna berpaling dari syirik, yakni meninggalkan syirik, itu adalah millah, agama, yaitu amalan dan perbuatan. Apa isinya Hanafiyah ini? Nah, dijelaskan di situ. Apa itu anta'budallah? Ya kan? Maknanya apa? Saya lihat redaksi Arabnya dulu. Anta'budallaha wahdahu mukhlisan lahuddin. Nah, berarti isinya apa? Beribadah hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas dalam beramal. Nah, din kan amal tadi. Nah, inilah isinya Hanafiyah. Ya. Isinya Hanafiyah. Di sini ada kata kunci beribadah. Nah, di sini ada kata kunci apa? Ikhlas. Nah, kalau istilah penelitian apa namanya? Kata kunci ya. Bahasa Inggrisnya apa? Keyword. Ya, keywordnya. Nah, kalau kita bikin penelitian ilmiah dulu paper apa namanya? S1 namanya? Skripsi. Ya, skripsi, S2, tesis. Selalu deskripsi permasalahan. Habis deskripsi permasalahan, di bawahnya apa? Keywordnya apa? Atau di atasnya dulu ya. Kata kuncinya. Di sini kata kuncinya beribadah, kemudian ikhlas. Ibadah itu ada makna umum, ada makna khusus. Nah, di sini ada makna umum, ada makna khusus jamaah. Oh, panjang ceritanya.
Nah, ada makna umum, ada makna khusus. Lah kalau ikhlas apa? Nah, ikhlas sendiri nanti apa maknanya? Nah, sini munculnya. Nah, jadi ibadah apa? Ibadah artinya. Oke, kita lihat sekarang makna ibadah. Makna khusus. At-tadzullul lillah. Apa ya? Tunduk patuh kepada Allah dengan penuh cinta dan pengagungan. Pengagungan. Nah, ini makna ibadah secara umum. Ya kan? Tunduk patuh kepada Allah dengan penuh cinta dan pengagungan. Dengan cara apa? Nah, masih koma ini. Dengan cara melaksanakan. Nah, di sini. Dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, dengan menjauhi larangan. Ini makna umumnya. Makanya ibadah itu harus ada apa? Unsur ini. Nah, ada unsur apa? Tunduk patuh diiringi dengan cinta dan pengagungan. Pengagungan itu apa? Pengagungan itu harapan dan takut. Nah, berarti ibadah itu apa? Tunduk patuh yang diikuti dengan mana ini perginya ini? Di sini. Tahan dulu. Berarti ibadah itu apa? Kata kuncinya lagi di sini apa? Tunduk patuh. Tunduk patuh dengan apa? Dengan ada 3 unsur. Ya, apa itu? Cinta, harapan, sama takut. Nah, kan? Ini ibadah. Para ulama mengatakan ini komponen 3. Dengan 3 komponen ini, maka lahirlah ketaatan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, harus ada cinta. Cinta inilah yang menjadikan si fulan itu komit dengan wahyu. Harapan yang menjadikan dia semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Takut yang menjadikan dia meninggalkan semua larangan. Kalau harapan doang, akhirnya bahaya. Akhirnya jadi apa? Jadi al-guju. Pokoknya orang nggak begini kafir. Wah, harapannya ketinggian. Jadi cinta yang menjadikan dia melaksanakan wahyu. Cinta doang, nggak ada roja, harapan, berarti apa? Berarti cenderung dia ngawur. Jadi harus 3 ini komponen harus ada. Cinta menjadikan dia melaksanakan berpijak pada wahyu, Quran dan hadis. Berpijak pada wahyu, Quran dan hadis. Lalu dia punya harapan sehingga dia melaksanakan Quran dan hadis itu. Takut menjadikan dia tidak berani melanggar. Nah, ini namanya kepatuhan, ketundukan. Sehingga dia tidak mau syirik, nggak mau bid'ah, nggak mau maksiat. Nah, ini makna ibadah secara umum. Ya, makna ibadah secara khusus. Kita taruh sebelah sini. Ini makna khusus ya. Makna ibadah secara khusus. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Ibadah itu apa? Ismun jami'. Kata yang mencakup apa? Segala perbuatan, segala yang dicintai
dan diridhoi Allah. Baik itu perbuatan atau ucapan. Terlihat atau tidak terlihat atau tidak. Nah, inilah makna ibadah. Jadi ini rinciannya. Secara khusus apa? Kata yang mencakup segala yang dicintai Allah. Apa aja yang dicintai oleh Allah? Diridhoi oleh Allah. Apa itu? Perbuatan fisik. Bukan perbuatan atau ucapan. Ya, perbuatan atau ucapan. Berarti dari sini ada dua. Ini. Dulu. Berarti di sini ada dua jamaah. Nah, ada perbuatan, ada apa? Ucapan. Nah, ini ada dua lagi nih. Ucapan apa? Lisan, ucapan hati. Ada dua juga, perbuatan hati dan perbuatan fisik. Perbuatan fisik. Ucapan lisan apa? Ucapan hati apa? Niat. Kan gitu kan. Niat. Nah, terus dirinci panjang deh. Ya kan? Dan panjang ini. Ya. Lisan. Ya ucapan lisan. Apa itu? Tutur kata. Ngaji Quran. Perbuatan hati. Apa itu? Tawakal. Takut. Harapan. Yang tadi. Perbuatan hati itu. Tawakal, takut, harapan, cinta. Ini semua. Perbuatan fisik. Apa? Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah. Nah, itu kan semuanya ini. Perbuatan fisik. Jalan kaki ke masjid, akhirnya jadi fisik. Kan gitu kan, motek dahan ranting di pohon ranting yang jorok jalanan, ganggu orang, batu. Oh ini ganggu orang nih, batu tak ambil. Jadi fisik semua. Jadi Hanafiyah, millata Ibrahim. Hanafiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas dalam beramal. Kan begitu kan bahasanya tadi. Jadi kalau kita tuh urai berilmu, apa yang kita pelajari? Ilmu ini Hanafiyah, yaitu berpaling dari syirik ke tauhid, jauhi syirik dan bertauhidlah. Berilmu tentang ini. Inilah millahnya Ibrahim, agama. Apa itu agama? Ad-din, amal, perbuatan. Inilah perbuatan amalan para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Ibrahim dan seterusnya. Apa isinya? Beribadah hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas. Beribadah apa? Ya ini, tunduk patuh hanya kepada Allah dengan melaksanakan semua ini. Tunduk patuh kepada Allah yang dipenuhi dengan cinta, harapan, takut. Apa bentuknya? Ini semuanya. Ini semua dilakukan dengan apa? Ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Ikhlas apa? Membersihkan amalan dari apa? Syirik. Nah, udah ini. Berarti caranya apa? Tauhid. Nah, inilah namanya Hanafiyah jamaah. Ya. Alhamdulillah. Ini penjelasan
Ya, silakan dicatat. Tapi ini yang khusus ini miring, harusnya di bawahnya umum terus merembet ke bawah. Ya, karena nggak cukup tulisannya kegedean. Ya, silakan udah difoto. Nah, oke, nanti dikirim. Kemudian penulis mengatakan dalilnya apa? What dalil? Oh enggak. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Itulah yang Allah perintahkan kepada manusia dan inilah tujuan. Berarti Hanafiyah inilah tujuan Allah menciptakan apa? Manusia. Berarti Hanafiyah ini, oke, saya hapus ya. Ini lanjutannya nanti tadi. Berarti Al-Hanafiyah ini berarti apa? Inti. Kok Inta? Inta nama orang dong. Oh iya. Inti dari dakwah para nabi dan rasul. Kemudian ini apa? Inti penciptaan manusia. Nah, inilah muncul di surat apa? Az-Zariyat. Ayat yang keberapa? 56. Ya kan? Ya benar. Ayat yang Zariyat 56. Ya kan? Subhanallah ya. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Berarti apa yang dimaksud ibadah dengan konsep dan penjelasan ini? Berarti yang dimaksud ibadah dalam penjelasan ini adalah apa itu? Tauhid. Nah, berarti yang catatan yang ini di copy juga. Ya kan? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk berfoya-foya, untuk menikmati dunia, untuk menikmati kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Tidak. Kembali kepada prinsip yang di atas. Walam yatrukna hamala. Allah tidak membiarkan kita sia-sia di dunia ini. Tapi Allah menciptakan kita dengan tujuan tertentu. Yaitu apa? Ibadah. Berarti apa yang dimaksud ibadah? Tunduk patuh hanya kepada Allah. Tauhid. Dengan ikhlas. Tauhid. Menjauhi syirik. Ya. Dengan rincian dan detail ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi itu. Subhanallah. Kalau sudah manusia melakukan ini, coba lihat kelanjutan surat Adz-Dzariyat. Ya kan? Apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak menginginkan manusia itu rezeki atau ngasih makan saya. Lalu Allah mengatakan, innallaha huwar razzaq. Allah yang ngasih rezeki, bukan kita. Allah yang ngasih rezeki. Ya, subhanallah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan. Berarti mafhumnya bisa difahami dari sini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berarti kalau kita beribadah dengan tauhid yang seperti ini, Allah akan jamin rezeki kita, jamaah.
Nah, loh, itu orang yang syirik juga dikasih rezeki. Orang yang maksiat juga dikasih rezeki. Ya, dikasih rezeki juga sama Allah. Yang ateis juga dikasih rezeki, jemaah. Ya kan? Apa bedanya? Rezeki itu ada dua. Ada rezeki umum, ada rezeki khusus, jemaah. Ya. Rezeki itu ada dua. Ada rezeki umum, ada rezeki khusus. Rezeki umum itu apa? Rezeki umum ini, kata Imam Ibnu Qayyim, sama aja dengan manusia sama binatang. Coba cerita nikmat yang Allah berikan di surat Abasa. Allah tumbuhkan ini, buahan ini, tanaman ini, sayuran ini di surat Abasa. Ya, coba munculin surat Abasa. Tarjamah ya. Kita munculkan surat apa? Lihat, ini menu umum, ini ayam tempe penyet ini Jawa. Ya, tempe penyet ente. Tahu tempe penyet ya? Ini tempe penyet ini Jawa. Terus naikin, lagi. Terus apa anak yang salah ya? Terus eh lihat di sini mulai surat ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih, menggunakan kata diksi insan, manusia. Ya, coba manusia itu lihat makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, yang ngasih air dari langit itu siapa? Allah. Sehingga dengan air apa? Tumbuh. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, dengan air hujan semuanya merekah dan tumbuh. Akhirnya fa'ambatna fiha habba, biji-bijian itu tumbuh semuanya. Tanaman-tanaman, sayur-sayur itu tumbuh semua. Terus buah-buahan, wa inaban wa qadba. Akhirnya tumbuhlah sayur-sayuran. Qadba itu sayur-sayuran. Inaba, buah-buahan, anggur, ini, sayur ini. Ada sayur yang hidupnya di air, ada yang ditanam, macam-macam. Semua numbuh. Wa zaituna wa nakhla. Semuanya buah-buahan lah. Wahadaika gulba, zaitun, buah zaitun, nakhl kurma, wahadaika gulba, dan kebun-kebun yang lebat dengan berbagai macam isi buah-buahan dan sayur-sayuran. Wa fakihatan wa abba, fakihah buah-buahan, wa abba. Abba ini para ulama mengatakan rumput-rumput makanan khusus binatang. Digabung jadi satu sama Allah semua. Saya tumbuhkan sayur, buah-buahan, rumput-rumputan, lalu Allah bilang apa? Mata'an lakum wali'an amikum. Semua itu adalah mata, kenikmatan, kesenangan. Untuk siapa? Untuk kamu dan siapa? Ayo, dan siapa di sini? Binatang. Emang yang doyan pisang ente, monyet juga doyan jamaah. Apel itu doyan. Oh, kelinci anak di rumah doyan kelinci doyan apel. Kalau dia dikerokot sama giginya satu, kruk gitu giginya. Makan apa? Makan apel. Apelnya pahit nggak seneng dia. Apel manis doyan. Kan kelinci apel manis, kelinci di rumah makan apel manis. Ya Jawa. Buah-buahan dimakan sama kelinci. Subhanallah. Ya kan? Daging, kucing mau daging ayam, daging sapi, ikan, dimakan ya. Kan kita seneng makan apa kalau sudah begini puasa-puasa gini. Apa jamaah? Baik. Sayur asem, ikan asin, sambal. Nah, makanan paling disukain kucing apa jamaah? Ikan asin. Jadi Ibnu Qayyim, anak hanya menjabarkan, kata Ibnu Qayyim, rezeki umum itu yastarik fihal insan wal bahaim. Itu manusia sama binatang sama. Bahkan binatang jatahnya banyak daripada manusia. Lebih banyak dia ngambil.
Dan dia bisa leluasa untuk mendapatkan itu. Ini biji-bijian kandungan proteinnya tinggi dari biji-bijian. Kan gitu kan? Ya, yang matokin biji-bijian siapa? Burung dan binatang. Ya tarik ya akhi, ini menu umumnya. Cuman binatang nggak matok duit. Nggak matok duit. Manusia matok duit. Duit dipakai untuk beli semuanya. Lihat nih cara. Ini menu umum. Lah yang menu khusus apa? Yang menu khusus itu rezeki yang halal. Dengan rezeki itu dia bisa ibadah, bisa sedekah, bisa zakat, bisa beramal soleh. Namanya rezeki halal. Itu apa? Duit, harta. Dengan harta itu, harta yang halal. Harta halal. Dengan harta itu, dia bisa ibadah. Termasuk rezeki khusus apa? Ilmu. Nah, balik lagi ke sini. Ilmu. Mudah untuk ibadah. Ini semua rezeki. Itu rezeki khusus. Nah, jadi orang yang bertauhid menjalankan semua ini, inilah tujuan Allah, inti penciptaan manusia. Ya. Inti penciptaan manusia yang kita jelaskan di sini. Kalau manusia melaksanakan ini, rezekinya akan dijamin sama Allah. Dijamin sama Allah dengan rezeki yang halal. Asal apa? Bertauhid. Kalau dia kufur, syirik, maksiat, dikasih rezeki. Tapi rezeki apa? Menunya menu gabungan. Ya. Kemudian penulis mengatakan, wa a'dhamma amarallahu bihi, berarti perkara yang paling mulia yang Allah perintahkan adalah apa? Tauhid. Karena memang ini intinya. Ya kan? Tauhid adalah intinya memang. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Karena itu lawannya. Jadi kalau memang Al-Hanafiyah itu adalah tauhid, menjauhi syirik dan bertauhid, dan itu adalah inti yang disampaikan para nabi dan rasul, inti dari tujuan Allah menciptakan manusia, berarti ini inti perkara yang diperintahkan oleh Allah. Tauhid. Syirik berarti inti larangan. Ini intinya. Makanya inilah ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Dan ini yang wajib untuk kita amalkan. Dan inilah ibadah itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Jadi ibadah apa? Tauhid. Ya, beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Nah, inilah intinya. Berarti ilmu, kembali lagi ke sini. Ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah apa? Tauhid. Dan agar tauhidnya sempurna adalah syirik. Berarti ilmu yang utama untuk dipelajari apa? Tauhid. Kan? Kesempurnaan tauhid apa? Kesempurnaan tauhid dengan apa? Dengan mengetahui syirik. Mengetahui syirik. Dalam kurung. Besar atau kecil. Lalu apa? Dijauhi. Nah, ini intinya Jawa. Ini ilmu yang kita harus tahu. Masya Allah. Ya. Wallahu a'lam. Sampai di sini. Baru setelah itu berikutnya nanti kita bicara risalah yang keempat dari buku ini. Yaitu apa? Inilah intinya. Usul tsalatsa. 3 prinsip atau 3 prinsip dasar utama. Ya, sampai di sini aja. Wallahu a'lam. Di copy lagi ini. Nanti gabung-gabungin sendiri.
Yang rajin nyatet, ya gabung-gabungin semuanya, bisa jadi tulisan yang bermanfaat insya Allah. Ya, kalau yang rajin nyatet dari awal, ya ente bisa gabungin itu semua jadi sebuah risalah kecil sedikit yang bisa bermanfaat buat ente, bermanfaat buat teman-teman semuanya nanti. Ya, semoga manfaat. Ya, wallahu a'lam. Silakan, anak kembalikan ke hostnya. Baik. Alhamdulillah. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya sesi tanya jawab ini mungkin sampai setengah 12 begitu. Betul begitu Ya, Ustaz? ya. Nah, silakan jamaah yang ingin bertanya langsung. Ya, ada dari saudara kita Leo Abu Sajid, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abang. Barakallahu fikum Ustaz dan Wafiq barakallah. Ustaz, ini perlu pakai video ya? Afwan, Anda lagi nggak bisa pakai video nih, Bapak ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Saya sih nggak kelihatan ente kok. Anak cuma dengar suaranya aja. Suaranya yang merdu yang Anda dengar. Amin. Mohon dikoreksi juga dari pengertian yang Anda tahu Ustaz. Jadi syarat dari diterimanya ibadah itu kan ada dua. Jadi yang satu adalah ikhlas, dan yang kedua ittiba. Nah, dari pengertian yang sudah dijabarkan tadi Ustaz, apakah tauhid itu juga bagian dari yang disyaratkan tadi ittiba, yang kita beribadah dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Kalau boleh yang keduanya di luar tema, boleh Ustaz? Nanti dulu biar saya nggak lupa. Yang pertama dulu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Mungkin rada bingung dengan yang biasa kita dengar, syarat terima ibadah ada dua, tauhid dan ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Dengan penjelasan yang ini panjang lebar apa? Sama saja, Abang ya. Jadi kalau kita jelaskan ini kan konsep dasar. Ya, nanti dari sini akan lahir. Contoh, lihat. Saya ulangi lagi. Coba tampilin yang di layar, nanti di papan tulis. Coba lihat. Wajib kita berilmu. Berilmu itu apa? Berilmu tentang apa? Al-Hanafiyah. Hanafiyah itu apa? Jauh dari syirik. Berarti bertauhid. Inilah amalan para nabi dan rasul. Jadi apa Hanafiyah itu intinya? Ibadah hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas dalam beramal. Berarti sampai di sini apa namanya ini? Tauhid, ikhlas. Berarti amalan kita, perbuatan kita dikatakan ini sudah benar ketika kita sudah memiliki prinsip Hanafiyah, yaitu ikhlas bertauhid dan menjauhi syirik. Oke? Nah, ibadah dengan ikhlas, makanya kita sebut kata kuncinya di sini ibadah ikhlas. Ibadah itu apa? Tunduk patuh kepada Allah dengan cinta, harapan, takut. Berarti apa? Ikhlas lagi. Ya kan? Dengan melaksanakan perintah Allah. Nah, dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berarti apa? Ittiba. Nah, makanya dengan ikhlas, nah, membersihkan amalan dari syirik. Berarti tauhid, ibadah, melaksanakan perintah Allah seperti penjelasan Syekhul Islam secara khusus. Semua yang dicintai Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Itulah ittiba. Jadi bahasa simpelnya, ikhlas ibadah itu kapan dikatakan ibadah? Ikhlas dan ittiba. Nah, simpelnya begitu. Ini rinciannya. Alur rinciannya seperti ini. Gitu Abang ya. Bisa difahami? Siapa tadi? Leo. Ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah udah jelas Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua. Yang apa nih Ustaz, di luar tema ini masalah. Jadi Ana sejak pandemi itu kemarin ada beberapa kali mimisan, dan
nggak tahu ini Diapain? was-was atau gimana. Diapain? Ada beberapa kali mimisan, Ustaz. Mimisan. Oh, mimisan. Pikir beberapa kali Ah, disunat. Pikir ente beberapa kali sunat gitu di musim pandemi. Oh, mimisan. Ya, ya. Ya, Terus, mimisan. terus. Apa namanya? Wallahu alam, ini apakah was-was sana atau gimana? Tapi sepertinya ketika istinsyak, setelah itu itu Ana setiap pagi, Ustaz. Setelah itu paginya Ana ada mimisan gitu loh. Tapi nggak selalu sih, nggak selalu. Nah, ini nggak tahu ini was-was atau gimana. Nah, pertanyaan Ana, apakah istinsyak ini itu rukun dari apa namanya wudhu ya, Ustaz? Dan ketika dalam keadaan begini, apakah kita dapat uzur atau ruksyoh untuk melewatkan istinsyaknya kemudian melakukan rukun-rukun yang lain gitu, Ustaz? Ya, ya, ya. Kalau kita Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Mimisan. Ya, mimisan ini apakah mimisan ini kan penyakit ya, marat. Ya, mimisan ini penyakit. Kalau kita berpuasa, orang mimisan batal nggak puasanya? Tentu tidak. Tidak. Kalau dia wudhu, ya bagaimana dengan wudhunya? Ya, kembali kepada khilaf para ulama, apakah darah yang keluar dari manusia ini najis atau tidak? Ya, itu apa namanya khilaf para ulama. Kemudian bagaimana saya dengan istinsyak saya kalau saya sering mimisan? Nah, di sini Anda konsul dengan dokter. Ya, dengan konsul sama dokter. Artinya apa? Apakah Anda ketika wudhu memasukkan air ke hidung itu akan rentang dengan mimisan? Artinya Anda memasukkan air ke hidung itu memicu mimisan. Memicu mimisan. Dan kalau Anda mimisan akan lahir ini dan itu. Jika memang itu terjadi, jika Anda memasukkan air ke hidung dan itu berarti memicu, mendorong darah itu keluar. Dan itu kalau terlalu sering terjadi, mungkin penelitian dokter, ini saya prediksi aja, akan berbahaya pada kesehatan Anda. Maka saat itu tidak ada apa-apa Anda meninggalkan masuk istinsyak itu. Kenapa? Dengan istinsyak yang Anda lakukan akan melahirkan madarat pada diri Anda. Sehingga kaedahnya la tulqu bi ahidikum ila tahluka, ayatnya. Jangan meletakkan diri Anda pada posisi yang buruk, kebinasaan. Ya. Tapi kalau itu hanya sugesti perasaan Anda sendiri, jangan-jangan jikalau apabila seandainya waduh, mbak menowo, kata orang Jawa. Nah, itu psikologis, Mas. Penyakit psikologis yang was-was yang harus dihindari dari diri Anda sendiri, ya. Nah, kalau itu penyakit psikologis ini nggak bisa dijadikan patokan. Akhirnya tetap Anda istinsyak dan harus dihilangkan itu penyakit psikologisnya yang seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, jemaah yang mau bertanya langsung ada lagi. Kalau tidak ada, kita masuk ke pertanyaan via chat. Baik, langsung kita bacakan via chat pada saat ya. Ya, silakan. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang syirik tadi. Apakah juga sama seperti ibadah, yaitu bisa terhitung menjadi syirik jika hanya baru muncul berupa perasaan di hati atau pikiran, belum menjadi perbuatan atau ucapan, atau ini adalah sesuatu yang wajar. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rasulullah SAW bersabda, Man hamma bihasanatin, falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Wa man hamma bihasanatin, fa'amila biha kutiba lahu ashru hasanatin ila ata'afin mudha'afa. Atau kama qala. Siapa yang punya niatan berbuat kebaikan, lalu tidak dia kerjakan, maka dia mendapatkan satu kebaikan sempurna.
Tapi kalau niatan dia itu dikerjakan, maka dia mendapatkan 10 sampai 700 kali lipat, berlipat-lipat ganda. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, siapa yang punya niatan jahat kemudian tidak jadi dia laksanakan, maka dia mendapatkan satu kebaikan sempurna. Allahu Akbar. Tapi kalau niat jahat dia dilaksanakan, maka dia mendapatkan satu dosa. Lihatlah di sini. Seseorang punya niat jahat, lalu nggak jadi dilaksanakan, maka dapat satu kebaikan. Apakah ini secara mutlak? Tidak. Para ulama menjelaskan apa sebab dia tidak melaksanakannya. Kalau sebab dia tidak melaksanakannya adalah apa? Kesadaran bahwa ini dosa, terus nggak jadi, nah ini dapat pahala besar. Contoh, si fulan mau mencuri motor umpamanya. Udah dia melakukan. Ketika dia mau mencuri, enggak deh, dosa nih. Enggak jadi, dosa. Enggak jadi deh. Enggak jadi dia melaksanakan, karena dia sadar bahwa ini dosa. Saya takut sama Allah. Mau melaksanakan, enggak, takut saya sama Allah. Takut sama Allah. Enggak jadi dikerjakan. Maka saat itu, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Enggak, saya takut sama Allah. Enggak. Nah ini ada pahala. Tapi kalau kenapa nggak jadi mencuri? Ada satpam yang jaga, ada CCTV. Pergi dia. Yuk nggak dapat pahala lah. Kenapa? Dia akan nyolong lagi kalau nggak ada CCTV, nggak ada yang jaga. Ya bukan ini. Jadi itu, si fulan punya niatan mau berbuat syirik. Saya tak kedukun. Umpamanya. Kenapa? Biar saya ganteng lagi. Paman nih jamaah ya. Saya mau ganteng. Saya mau cewek-cewek semuanya. Bertekuk lutut sama saya. Waduh. Setelah itu mikir, enggak, saya takut sama Allah lah. Udah, saya sudah begini aja, sudah ganteng kok. Udah enggak jadi deh. Nah, dia dapat pahala tuh. Karena dia enggak jadi, karena apa? Takut sama Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mau ditanya? Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Yufriyadi. Izin bertanya, bagaimana cara menasehati kakak saya yang sering pergi ke dukun minta bantuan untuk menyembuhkan sakit anaknya yang disantet sama orang lain? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzil ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, maka dan bertanya, lalu dia mempercayai apa yang disampaikan itu, maka dia telah kufur, murtad, keluar dari agamanya Rasulullah SAW. Lihat. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Lihat nih. Mereka mengikuti bisikan-bisikan setan di zaman kerajaannya Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak kufur. Yang kufur adalah setan. Yang kafir adalah setan. Kenapa? Karena mengajarkan sihir dan perdukunan. Nah, loh. Berarti perdukunan dan sihir itu kufur. Iya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Uqtulu kulla sahiran aw sahirah. Bunuhlah semua yang jadi dukun dan dukun laki perempuan. Artinya kufur. Kalau kita ya nggak boleh lah, kita tangkapin, kita bunuh, nggak boleh. Kita kan punya aparat. Ya, kita punya aparat, punya pemerintahan yang ada aturan hukum yang jelas. Kita nggak boleh. Ini hukum. Ya.
Kalau vonis juga kita nggak boleh ngelihat si A dukun, nggak boleh terus kita katakan, kamu kafir lu, dukun kafir, nggak boleh. Lihat si fulan datang ke dukun percaya, terus kita katakan, kamu kafir, nggak boleh. Terus yang ini apa? Ini wa'id, ini ancaman berat bagi mereka yang belajar, bagi mereka yang mempraktekkan perdukunan, bagi mereka yang datang, bagi mereka yang percaya, terancam dengan kekufuran ini. Ya, terus saudara Anda apa? Kewajiban kita sesama muslim adalah apa? Menasehati, bukan memvonis. Kita nasihati. Jadi saudara Anda nasihati, terus kasihin ceramah-ceramah yang bicara tentang masalah ini, tunjukkan hadis-hadisnya, buku-buku hadis tentang masalah ini, doain kepada Allah. Didoakan. Semoga Allah memberikan hidayah. Barakallahu fiik. Kemudian tanya selanjutnya dari Aizar, Ustaz, mengapa doa malaikat lebih makbul? Waduh, apa ya jawabannya? Kenapa malaikat doanya lebih makbul? Waduh. Jawabannya gini jamaah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Kenapa orang kepercayaan raja itu lebih didengar sama raja? Kenapa? Kenapa? Ana mau nanya sama hostnya. Raja punya penasehat-penasehat. Kenapa nasihat-nasihat mereka ini lebih didengar raja daripada orang lain? Karena pertama orang itu yang memilih raja sendiri, jadi lebih bisa dipercaya. Dipilih karena sudah dipercaya dari awal, dan karena itulah orang-orang terdekat dengan raja. Lalu taat kepada raja. Ya, kira-kira itu jawaban. Allah menciptakan malaikat untuk apa? Untuk taat. Makanya disebut walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki tentara-tentara di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Para malaikat. Kenapa para malaikat disebut tentara? Ya, karena la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena mereka melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan mereka tidak akan maksiat sedikit pun. Itu jawabannya. Berarti kalau kita dekat dengan Allah, ya, kalau kita dekat dengan Allah, ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Artinya, perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah melakukan apa yang diwajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya. Setelah dia melakukan kewajiban, dia terus masih mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Nah, kalau dia sudah melakukan wajib dan sunnah, ahbabtuh, pasti aku akan cintai. Kalau Allah sudah cintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Saya akan jaga pendengaran dia. Saya akan jaga kaki yang dia pakai untuk berjalan. Saya jaga telinga yang dia pakai untuk mendengar. Tangan yang dia pakai untuk bergerak. Saya akan jaga tubuhnya. Fa in sa'alani la'u'tiyanna. Wala in ista'adhani la'u'idhanna. Kalau dia minta, saya kasih. Kalau dia berlindung, saya lindungi. Jadi manusia bisa lebih mulia. Makanya para ulama, mana yang lebih mulia? Manusia yang taat, orang beriman, atau malaikat? Oke lah, kita nggak bicara itu ya. Jadi kalau kita melakukan kewajiban, ditambah dengan melakukan sunnah, meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah, apalagi syirik dan bid'ah,
maka kita yakin doa kita akan dikabulkan sama Allah. Barakallahu fiik. Terakhir pertanyaan. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya terkait ibadah dalam bentuk puasa. Bagaimana hukumnya ketika sudah cukup umur namun tidak kuat lagi berpuasa karena kondisi fisik yang lemah dan sakit? Apakah cukup dengan membayar fidyah saja? Dan berapa besaran yang harus dikeluarkan? Dan apakah bisa dilakukan setelah Idul Fitri atau harus segera saat Ramadan juga? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Seseorang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa itu? Mereka yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Di antaranya adalah al-marid, orang yang sakit. Sakit itu ada dua. Ada sakit yang muzmin, yang sakit menahun. Ada sakit yang sifatnya temporary, nggak menahun. Nah, yang sakit menahun. Oke, sekarang kita bicara sakit yang menahun. Sakit menahun ini apa? Dia mengidap satu penyakit dan itu menurut prediksi dokter, prediksi manusia bahwa sakitnya dia ini tidak bisa disembuhkan. Menahun. Atau dengan bahasa lain bisa disembuhkan tapi dengan sangat sulit sekali. Dia butuh waktu yang lama penyembuhannya. Bahasa halusnya kan gitu. Ya bisa disembuhkan, cuman butuh waktu lama Pak. Dan butuh terapi yang panjang. Harus rajin, butuh sabar Pak ya. Hati kan muzmin susah disembuhkan. Oke, penyakit dia yang menahun dan susah disembuhkan ini akan berbahaya kalau dia berpuasa. Ya, dia punya penyakit nahun, susah disembuhkan, nggak sembuh. Kalau dia berpuasa, penyakitnya tambah berbahaya. Atau fisiknya dia ngedrop, kalau puasa ngedrop, kalau fisiknya dia turun, ngedrop, maka berdampak pada penyakitnya dia yang muncul tambah bahaya lagi. Nah, jika kondisinya seperti ini, berarti dia kan marid yang nggak mungkin puasa sudah. Nah, orang seperti inilah yang boleh tidak berpuasa, mau Ramadan, mau yang lain, tetap dia nggak bisa berpuasa karena memang penyakitnya penyakit menahun. Dan berbahaya kalau dia berpuasa. Maka saat itu pula dia boleh membayar fidyah. Tapi masalahnya untuk menentukan bahwa penyakitnya dia jenis seperti ini, maka harus kembali kepada dokter yang sangat ahli dalam hal ini. Dokternya ahli benar dan bisa dipercaya sebagai dokter muslim yang bisa dipercaya. Ya. Nah, saat itu baru dia bayar fidyah. Berapa fidyah yang dibayar? Antara beda hitungan para ulama antara 500 sampai 700 gram. Jadi kalau diambil jalan tengah ya mungkin 600, jalan tengah adalah 600 gram. Itu ukuran fidyah. Dia masak nasi satu mud ya kira-kira setangan manusia begini full dewasa, setangan orang dewasa. Ya ukuran antara 5 sampai 6 gram, 600 gram. Ya segini dimasak. Lalu setelah dimasak jadi nasi banyak dong, ya banyak 1/2 kilo lebih. Terus dikasih lauk-lauk yang wajar yang biasa dia masak di rumah, terus dikasih kepada. Berarti nggak satu orang, ya barangkali ada yang makan buto, ya buto hijau yang makan. Nasi 1/2 kilo dimakan sendiri, umpamanya. Ya bisa jadi dimakan buat keluarganya dia semuanya ya. Ya, barakallahu fiik, ini yang bisa saya sampaikan, ada sedikit bercanda biar sayanya nggak capek. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya sendiri dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Kita sudah